Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Dalam kondisi era keterbukaan dan ditambah atau ditopang dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, banyak orang yang tidak bisa menempatkan lagi posisi dirinya terkait dengan ilmu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita memperhatikan bagaimana umat hari ini mendapatkan informasi tentang din, tentang agama, umat sepertinya kehilangan pegangan di dalam melihat mana dari informasi itu yang bisa dia jadikan sebagai pegangan dalam beramal dan mana yang tidak. Apa pangkal persoalan dari kesemrautan dan kekisruhan seperti ini? Kenapa begitu ringan, tidak ada rasa segan, sungkan ketika seseorang mendapatkan suatu tulisan? Dia tahu atau tidak tahu maksudnya, dia mengerti atau tidak mengerti alasannya, langsung dibagikan kepada setiap orang dan dia merasa dengan itu dia telah berbuat kebaikan. Padahal kalau memang dia nyaman dengan tulisan itu, dengan dakwah itu, dengan ceramah tersebut, cukuplah untuk dirinya terlebih dahulu. Kalau dia tidak mengetahui apa alasan, apa dalil, apalagi menilai kekuatan hujjah dari pandangan yang ada di dalam tulisan dan ceramah tersebut. Bermulai dari memahami kedudukan ulama. Disinilah pangkal masalah. Disinilah hulu dari kekeruhan ini. Banyak orang menganggap bahwa ilmu keulamaan adalah ilmu yang bisa didapat hanya dengan melalui media internet. Dengan hanya sebatas mendengarkan ceramah sepintas. Tidak membutuhkan bertahun untuk mendalami ilmu alat. Tidak membutuhkan bertahun-tahun harus duduk di hadapan para ulama dengan bimbingan yang intens. Mereka menganggap bahwa ilmu agama adalah ilmu yang bisa digenggam begitu saja tanpa ada perjuangan, tidak perlu ada suatu usaha yang maksimal. Nah, dari cara pandang terhadap keulamaan itulah akhirnya timbul sikap memandang enteng ilmu ini. Padahal kita sering mendengarkan penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, juga Al-Imam Abu Daud rahimahullah, hadis dari Abi Darda, hadis yang panjang. Ada kalimat yang berbunyi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Tapi sering hadis itu dipotong sampai di sana. Bahkan juga tidak dibaca pangkalnya. Namun kalau kita lanjutkan saja hadis itu, kita akan memahami betapa beratnya tugas itu. Lanjutan dari hadis itu, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham dan tidak pula dirham. Innama warrasul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu. Wahyu. Karena itulah makanya ketika kata ulama
diitlakkan atau dipergunakan tanpa ada sambungannya al-ulama begitu saja, maka banyak ulama memahami kalimat itu tertuju kepada ulama yang memikul risalah yang dibawa oleh para nabi. Artinya ulama yang mendalami masdaran, sumber dari ajaran syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan segala cabang keilmuannya. Ulama'us syariah. Dan di dalamnya ada tafsir, dalamnya ada hadis, dalamnya ada fiqih, ada usul fiqih. Ada kajian-kajian yang terkait dengan dua sumber ajaran, yaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu yang dikatakan oleh Nabi? Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, lan tadillu abada. Kamu sekalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, bila demikian adanya, maka berarti membawa risalah yang dibawa oleh Rasul bukan pekerjaan ringan. Karena untuk memahami Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dicukupkan hanya melalui terjemah. Tapi orang itu harus memahami bahasa Al-Quran dengan baik dan bahasa Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah itu cukup? Hanya dengan sekedar mendengarkan dari media tanpa ada sistematika untuk belajar. Nah, cara pandang yang enteng seperti inilah yang akhirnya melahirkan hilangnya adab, hilangnya akhlak. Walaupun banyak orang mengetahui bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Seharusnya kalau kita sadar bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, tentu kita tahu bagaimana beradab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat al-Islam. Mungkin kita pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat dan juga dalam surat An-Nur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasul. Artinya jangan mendahului Allah dan Rasul, belum lagi diputuskan oleh Allah dan Rasul, kalian malah sudah memutuskan sendiri. Kalau kita bawakan adab ini kepada para ulama yang memikul amanah risalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Rafiqil A'la, berpulang ke Rafiqil A'la, tentu kita datang kalau ingin bertanya kepada ulama adalah untuk mencari kebenaran. Tapi hari ini banyak orang yang datang kepada ulama bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Karena dia sudah punya kesimpulan sendiri. Kalau pandangan ulama yang ditanya tidak sesuai dengan kesimpulannya, maka dia akan cari terus ulama lain yang bisa membenarkan apa yang ada dalam fikiran dan perasaannya. Apakah ini ada? Jelas, ini bukan adab yang baik. Baik kaum muslimin. Bahkan tidak jarang hari ini orang memperlakukan ulama sebagaimana mereka memperlakukan teman sebaya. Dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Padahal mereka mengetahui bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Padahal di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian keraskan suara kalian fawqa sawtin nabi, di atas lebih keras dibandingkan suara Nabi. Jangan kamu menjaharkan, menjelaskan
perkataan kamu seperti kamu berbicara antar sesama kamu sekalian. Bahkan memanggil saja. Dalam ayat lain dikatakan oleh Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu memanggil Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sesama kalian. Nah, hari ini adab-adab kepada Rasul yang diturunkan oleh para ulama dalam berbagai kitab. Dalam kitab Al-Fatwa, di situ ada adab al-mufti wal mustafti. Dan malah di dalam kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Asy-Syatibi ada 13 muqaddimah yang dijadikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi sebagai pengantar pembahasannya dalam kajian ilmu usul. Di situ beberapa muqaddimah itu terkait dengan bagaimana talaqqil ilm, bagaimana menerima ilmu dari para ulama. Nah, bila demikian adanya, mungkin dalam waktu yang singkat ini saya tidak bisa menjelaskan sekian banyak adab yang dipakai semenjak dahulu oleh orang-orang yang mengerti bagaimana kemuliaan ilmu yang dibawa oleh ulama sebagai warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya saya mengajak kita semua, mari kita pelajari bagaimana kita berakhlak, beradab dengan ulama. Ada satu hal yang perlu kita renungkan hari ini. Bagaimana karakter sebagian umat. Dia ambil fatwa, pendapat satu ulama, dihantamkan kepada ulama lain. Kalau kita baca kitab adab meminta fatwa, jelas ini adalah adab yang buruk. Orang yang tidak beradab mengambil pendapat suatu ulama, kemudian datang kepada ulama lain dan mengatakan, wahai buya, wahai ustaz, wahai kiai, bagaimana pendapat ustaz tentang satu masalah, sedangkan ustaz fulan mengatakan begini. Wahai kaum muslimin, kalau memang menginginkan ilmu, maka berhiaslah dahulu dengan adab. Bukankah itu pesan ibu dari Imam Malik rahimahullah kepada Imam Malik ketika melepasnya untuk belajar? Apa yang disuruh tuntut oleh Imam Malik terlebih dahulu sebelum mendapatkan ilmu, menuntut ilmu? Ta'allam minhu adabahu qabla ilmihi. Ambillah pelajaran lebih dahulu dari gurumu itu, wahai Malik. Apa? Adabahu. Adabnya, akhlaknya. Qabla ilmihi. Sebelum ilmunya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi orang yang bisa menjaga adab. Tidaklah rugi kita berhias dengan itu. Tentu di sisi lain, kita juga mengingatkan dan mengajak saudara-saudara yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keilmuan, agar kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita pikul memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada umat. Mohon maaf, bukan maksud hati untuk menyinggung siapapun. In uridu illa al-islah mustata'at. Saya hanya menginginkan kemaslahatan sejauh kemampuan yang saya miliki. Dan kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.